Sahabat G-Life dimanapun Anda berada, harapan terbaik beserta keluarga tercinta, kali ini saya ingin berbagi pengalaman salah satu sahabat kita yang sebut saja beliau Pak Putu. Beliau seorang atlet bela diri sekaligus beliau juga punya hobi buat konten di YouTube mengenai tempat-tempat angker. Saya ceritakan sedikit awal mula beliau mengenal G-Life Pendant. Dulu sekitar 2 tahun lalu istri beliau menghubungi saya dan bertanya mengenai G-Life Pendant. Singkat cerita penjelasan panjang lebar saya berikan dan beliau tertarik dan berkunjung ke rumah. Saat di rumah kembali saya ulas poin utama mengenai bioenergi pendant serta pengukuran pendant langsung di depan beliau berdua. Awal mencari pendant hanya untuk menjaga kesehatan saja, namun setelah saya gali lebih dalam ternyata ada kekhawatiran mengenai gangguan energi yang sering dialami oleh keluarganya. Setelah pertemuan di awal itu beberapa kali beliau sempat berkunjung untuk mengambil G-Life lagi namun saat saya minta info pengalaman menggunakan G-Life beliau menyampaikan seperti bahasa umumnya saja yaitu baik dan bagus tidak ada cerita yang ingin dibagikan. Saya pribadi maklum saja karena mungkin beliau tidak ingin urusan keluarga sampai keluar dari keluarga karena bersifat pribadi. Berselang beberapa tahun saya dihubungi oleh Pak Putu untuk mengukur G-Life yang diambil sebelumnya. Pak Putu hanya ingin tahu bagaimana power pendant yang diambil dulu apakah ada perubahan atau tidak. Pak Putu datang ke rumah dengan seorang sahabat yang infonya hanya ingin tahu mengenai G-Life Pendant, dan ternyata setelah saya gali lebih dalam Pak Putu sebenarnya ingin mengantar sahabatnya untuk mencari info lebih detail mengenai G-Life Pendant. Mengenai pengalaman sahabat Pak Putu nanti yang saya bahas lebih karena ternyata sahabat Pak Putu ini punya cerita juga yang ingin saya share ke sahabat. Kali ini kita bahas pengalaman Pak Putu, karena alasan pertama ingin mengukur ulang 50.000 CPM milik Pak Putu jadi saya langsung mengukur ulang pendant Pak Putu sambil saya cuap-cuap memberi bahasan mengenai bioenergi secara umum dan membahas inti dari kandungan. Cara memanfaatkan, powernya dan kelebihan dan kekurangan dari G-Life Pendant. Hasil pengukuran menunjukkan 55.000 CPM dan itu berarti power dari pendant Pak Putu masih normal tidak ada perubahan secara alat ukur. Sambil melakukan pengukuran Pak Putu berbagi pengalamannya sebagai seorang atlet bela diri pada saat beliau bertanding melawan atlet Thailand beliau mengalami cedera serius di bagian pinggang. Saat bertanding beliau tentunya tidak diizinkan menggunakan aksesoris tambahan di badan. Saat pertandingan beliau langsung kalah dengan serangan tendangan 3 kali di bagian pinggang, beliau menyampaikan setelah ditendang 3 kali itu rasanya sangat menyakitkan sekali dan sudah tidak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Beliau sampai sempat berpikir akan mengalami cedera berat dan kemungkinan besar akan cacat dan tidak bisa bertanding lagi. Beliau juga sempat menyampaikan bisa jadi saya kena saraf kejepit karena rasa sakitnya di sekitar tulang belakang. Singkat cerita setelah pertandingan itu di rumah beliau melakukan terapi full dengan G-Life Pendant dalam beberapa hari sudah mulai membaik dan pulih, beliau sangat bersyukur sekali. Terlihat jelas saat beliau berbagi pengalamannya dengan saya, mengenai terapi umum sahabat bisa baca detailnya di pembahasan pemanfaatan G-Life Pendant secara maksimal mungkin. Jujur di awal bertemu dengan beliau penilaian saya lebih ke arah seorang bodyguard keamanan saya belum tahu detail mengenai aktivitas beliau sebenarnya. Setelah menyampaikan pengalamannya Pak Putu menyampaikan punya hobi baru plus di sini saya mendengar ada rasa kecewa dan penyesalan menurut pengamatan saya, beliau suka membuat konten tempat angker di YouTube. Kekecewaan beliau karena beberapa tempat yang dikatakan banyak orang angker beliau kunjungi kok ndak nemu sensasi apapun dan hanya biasa saja nggak sesuai ekspektasi beliau. Saya pribadi yang baru kenal beliau saja udah merasa Pak Putu ini tipe orang yang urat takutnya mungkin hanya sedikit. Beliau ramah, baik hati dan penyayang dan yang paling utama orangnya realistis. Plus di leher menggelantung 50.000 CPM, saya langsung ketawa saja, beliau bingung karena saya ketawa, dan bertanya kok ketawa mengenai hobi saya, dengan enteng saya jawab, Pak Putu kalau mau nyari huka-huka itu 50.000 CPM jangan dibawa, taruh di rumah saja. Beliau diam sejenak dan kemudian ikut tertawa, baru beliau menyadari kesalahannya. Kok baru ngeh saya ya. Pantesan aja nggak ada sensasi apapun, dan nggak ada apa-apa, jujur saya bingungnya Pak Putu tidak memiliki kemampuan olah energi atau kemampuan metafisika namun karena tipe realistis dan urat takut yang sedikit ini kayaknya bakalan rugi deh main ke tempat angker. Untuk menambah pengetahuan beliau saya kenalkan sedikit mengenai energi, walau sebelumnya beliau memang tidak tertarik dengan dunia olah energi, metafisika, beliau sudah bisa merasakan getaran energi melalui telapak tangannya dan beliau sudah bisa membuat bola energi. Itu sebagai modal beliau ke depannya, tergantung bagaimana beliau nantinya, akan dilatih lebih lanjut atau dilupakan dan tidak dimanfaatkan. Di sela pembicaraan itu saya selipkan pembicaraan pribadi khusus bagi yang sudah berkeluarga. Bagaimana hubungan dengan istri, beliau langsung tertawa dan menyampaikan makin mesra dan makin hot Pak Dep, plus saya bingung kok makin bergairah ya. Cia beliau mau berbagi pengalaman pribadinya, sebenarnya informasi seperti ini bukan pertama kali saya terima, saya sendiri merasakannya dan banyak sahabat juga menyampaikannya, namun saya ingatkan ini masih dalam batasan normal agar sahabat tidak salah paham. Ini salah satu manfaat yang terjadi di saat aliran darah kita bagus, lancar dan sehat, bagi sahabat yang mengalami gangguan disfungsi seks bisa mencoba terapi bioenergi untuk membantu masalah yang dialami. Sahabat semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sahabat, saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian informasi ini, tidak ada niat untuk menyinggung siapapun, di sini murni hanya ingin berbagi pengalaman sahabat, kritik dan saran sahabat sangat saya nantikan. Terima kasih.